Nah, ternyata hasilnya ini dipublikasikan ya beberapa tahun yang lalu di seluruh dunia. Ternyata ada 10 faktor utama ya, dari 1 sampai 100 itu 1 sampai 10 ini menjadi parameter utama atau faktor utama yang menyebabkan seseorang itu sukses. Nah, mari kita lihat satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini akan saya share sebuah hasil studi tentang faktor yang menentukan seseorang itu sukses. Jadi studi ini dilakukan di Amerika oleh seorang ilmuwan namanya Thomas J. Stanley, PhD, doktor. Ya. Jadi sampelnya atau respondennya itu dipilih orang-orang sukses, miliuner, kurang lebih 733 miliuner di Amerika. Diteliti dengan parameter atau tolak ukur atau faktor-faktor yang menyebabkan sukses itu ada 100 parameter. Sehingga nanti diketahui apa sih faktor yang paling dominan yang menentukan seseorang itu sukses. Nah, kadang-kadang kita mungkin IQ-nya tinggi. Ternyata IQ yang tinggi itu hanya di peringkat ke-21. Itulah yang mencengangkan hasilnya. Bahkan sekolah, jadi sekolah terkenal, perguruan tinggi terkenal itu di urutan ke-23. Nah, ternyata hasilnya ini dipublikasikan ya beberapa tahun yang lalu di seluruh dunia. Ternyata ada 10 faktor utama ya, dari 1 sampai 100 itu 1 sampai 10 ini menjadi parameter utama atau faktor utama yang menyebabkan seseorang itu sukses. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ternyata yang pertama itu adalah integritas atau kejujuran. Jadi penentu utama dari yang pertama, seseorang itu sukses dari hasil studi yang dilaksanakan oleh Thomas J. Stanley, PhD ini, adalah kejujuran atau integritas. Jadi bersikap jujur ini memiliki integritas tinggi. Ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan dan kesuksesan jangka panjang. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin sukses, ingat faktor pertama atau utama dari sukses itu adalah kejujuran. Yang kedua, yaitu disiplin. Ternyata disiplin itu di urutan kedua dari hasil studi yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley ini. Nah, disiplin diri yang kuat, terutama dalam manajemen waktu dan konsistensi dalam mencapai tujuan, ini sangat penting untuk menjadi orang sukses. Mari kita lihat berikutnya yang ketiga, yaitu kemampuan bergaul. Jadi kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan orang lain atau interpersonal skill adalah faktor kunci. Karena dalam kesuksesan gak bisa kita sendiri. Tentu ada hubungan dengan orang lain atau interaksi dengan orang lain. Semakin banyak kita punya koneksi-koneksi yang baik, akan mudah kita untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, orang sukses itu adalah terwujud apa yang menjadi tujuan kita. Jadi tujuannya tercapai dengan baik. Inilah yang dinamakan sukses. Yang keempat, mari kita lihat dukungan pasangan. Nah, dukungan dari pasangan hidup atau orang terdekat itu dapat memberikan dorongan moral dan motivasi yang signifikan. Jadi pasangan hidup orang terdekat ini, kalau yang sudah berkeluarga adalah suami istri, nah dorongan dari pasangan ini ternyata bisa memberikan motivasi. Makanya kadang-kadang dalam istilah di balik orang sukses, di balik pimpinan-pimpinan hebat, ada wanita di sampingnya. Ada yang mengatakan ada wanita di belakangnya. Jadi istilah yang sekarang ya sudah populer lah.
bahwa betapa besarnya pengaruh pasangan ini untuk mendorong pasangannya itu menjadi orang sukses. Ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima, kerja keras. Nah, untuk menjadi sukses juga kerja keras ini di urutan kelima. Bekerja lebih keras dari orang lain, namun tetap dengan strategi yang tepat dapat membedakan kesuksesan seseorang. Gak mungkin kalau kita ingin mencari sukses itu kita bekerja sama dengan orang lain. Gila namanya kalau kita ingin sukses tapi cara kerja kita sama dengan orang lain. Makanya lebih dari orang lain, lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Inilah yang membedakan seseorang itu menjadi sukses, pekerja keras. Itu yang kelima. Yang keenam, kecintaan pada pekerjaan. Nah, ini sudah ya sesuatu yang familiar ya. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan mencurahkan seluruh perhatian, waktu, tenaga untuk pekerjaan itu. Kalau seperti itu, ya yang kita tekuni pekerjaan kita menjadi hasilnya baik, sukses. Karena apa? Bisa memberikan semangat dan motivasi yang berkelanjutan. Coba kalau pekerjaan itu membuat kita stres, ya sulit untuk mencapai kesuksesan itu. Bahkan bisa-bisa gagal. Makanya mencintai pekerjaan ini kunci keenam dari parameter yang diteliti atau survei yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley dari 733 orang sukses miliuner di Amerika sana. Ini kunci yang keenam. Yang ketujuh, di urutan ketujuh itu kepemimpinan atau leadership ya. Jadi memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi olah kepemimpinan kita yang baik, punya leadership yang bagus, itu bisa memanage, mengkoordinasi anggota sehingga bisa sama-sama diajak untuk menuju mencapai suatu tujuan. Kalau tujuan itu tercapai, sukses namanya. Nah, ini yang ketujuh adalah kepemimpinan atau leadership. Dan yang kedelapan, teman-teman sekalian, parameter yang menjadi tolak ukur kesuksesan orang-orang sukses di dunia yang di Amerika sana, para miliuner, yaitu kepribadian yang kompetitif. Jadi memiliki semangat kompetitif, semangat bersaing yang sehat, ya, yang sehat bukan persaingan yang tidak sehat, yang sehat, yang dapat mendorong untuk terus berkembang dan berprestasi. Nah inilah. Jadi ibaratnya persaingan itu bukan sebagai sesuatu hambatan, tapi sebagai suatu kesenangan untuk memacu dirinya. Bisa memacu dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Inilah sebagai motivasi, bukan sebagai hambatan. Ini kepribadian kompetitif yang sehat, bukan menjatuhkan teman, bukan menjatuhkan lawan, tapi sebagai suatu ajang kompetisi yang positif, yang baik, yang sehat. Ini yang ke-8. Urutan ke-8 ya. Yang ke-9, kemampuan mengatur diri. Nah, mengelola kehidupan pribadi dan profesional dengan baik, termasuk keuangan, adalah faktor penting. Jadi, walaupun kita mencintai pekerjaan, pekerja keras tetap bisa mengatur tentang kemampuan dirinya ini. Bisa diatur. Jadi bukan pekerjaan aja 24 jam, tidak. Karena diri juga punya keterbatasan. Bagaimana cara mengelola keluarga, bagaimana cara mengatur berinteraksi sosial, mengatur keuangan. Jadi ini bisa mengatur diri. Dan terjadi keseimbangan, tidak stres karena ada keseimbangan. Dan yang ke-10 adalah kemampuan menjual ide. Jadi kemampuan untuk menjual ide atau produk, termasuk keterampilan presentasi dan komunikasi sangatlah penting. Jadi bisa menjual ide-ide, gagasan-gagasan. Tentu inovasi-inovasi yang mana membuat orang itu tertarik sehingga terjadilah suatu kerjasama yang baik akhirnya bisa menghasilkan produk. Dan produk itu berkelanjutan. Jadi orang yang bisa menjual ide, gagasan, inovasi-inovasi ini akan menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang. Jadi ada 10 faktor penentu yang paling utama ya, dari 100 ukuran, dari 100 parameter yang diteliti oleh Thomas J. Stanley ini dari 733 orang sukses miliuner di Amerika.
itu 1 sampai 10 itu ternyata menduduki faktor penting, faktor utama dalam menggapai kesuksesan seseorang. Nah itulah teman-teman, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Ternyata untuk sukses itu seperti itu ya, kita harus jujur, ya kan? Terus disiplin, ada kemampuan bergaul, yaitu kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan orang lain atau interpersonal skill, ya. Terus dukungan pasangan yang keempat, yang kelima kerja keras, yang keenam kecintaan pada pekerjaan, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepribadian kompetitif, yang kesembilan kemampuan mengatur diri, dan yang kesepuluh kemampuan menjual ide. Nah semoga dengan sharing ini bisa menambah wawasan kita. Ternyata IQ berada di urutan ke-21, sekolah atau perguruan tinggi ternama di urutan ke-23. Faktor utama dari 10 besar itu, yang pertama adalah kejujuran atau integritas. Nah, semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.